Redemption, penebusan. Pasca adalah peristiwa penebusan. Mari kita baca satu ayat di dalam Keluaran pasal 6 ayat yang kelima. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi inilah peristiwa penebusan yang pertama. Sebenarnya bukan yang pertama, tapi kata menebus ini yang pertama muncul dengan sangat jelas di dalam Alkitab, ya ini di ayat ini, saudara. Bagaimana Allah menebus bangsa Israel dari tangan Firaun, dari Mesir. Itu gambaran dari bagaimana Allah menebus saudara dan saya dari tangan iblis. Jadi kata menebus itu artinya adalah membeli kembali apa yang sebenarnya milik kita. Nah, ini aneh saudara ya, milik kita kok kita beli kembali. Tapi itulah arti penebusan. Milik kita oleh karena satu dan lain hal jatuh ke tangan orang lain. Dan untuk memiliki lagi kita harus mengeluarkan harga. Kita harus membeli kembali. Jadi memang kalau sudah begitu itu susah. Berapa waktu yang lalu ada 2 orang datang kepada saya. Problemnya sama. Karena barangnya harus dia tebus. Dan dia sangat kesulitan. Yang satu memang karena salahnya sendiri, tapi yang satu karena ditipu oleh temannya. Jadi inilah gambaran kita. Seringkali karena dosa salah manusia sendiri, atau seringkali karena ditipu. Jadi 2 hal ini bersamaan. Ini yang dialami oleh umat manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden. Di satu pihak dia ditipu oleh si ular, oleh iblis. Di satu pihak juga karena salahnya sendiri. Ya tidak mendengar, tidak taat kepada perintah Allah. Manusia terjual, tidak punya hak lagi atas dirinya. Terjual di tangannya setan iblis. Terjual di dalam kuasa dosa dikatakan oleh firman Tuhan. Dan untuk itu Allah harus menebus kembali. Karena Allah mengasihi kita. Karena tidak ada jalan lain. Kalau manusia sudah jatuh di tangan iblis, jatuh di dalam dosa, maka satu-satunya jalan adalah kematian yang kekal, yaitu neraka. Dan Allah tidak mau umatnya, manusia ciptaannya masuk ke dalam neraka. Saudara tahu kalau neraka itu bukan untuk manusia, neraka itu bukan untuk kita. Neraka itu diciptakan untuk iblis. Dan Allah tidak mau seorang pun binasa. Allah mau semua ciptaannya selamat bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu Allah harus beli kembali kita. Tidak ada lain cara, saudara. Walaupun kita sebenarnya milik Allah, tapi kita sudah terjual, tergadaikan, dan Allah harus tebus. Dan harga dari penebusan itu adalah darah. Coba kita baca ayat ini. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi jangan lupa bahwa kita diselamatkan. Itu karena dibayar, ada harga yang harus dibayar oleh Allah. Dan harganya adalah darah. Darah itu untuk bisa keluar harus ada luka. Berapa hari yang lalu saudara, saya dapat paket karena saya cepat-cepatan ingin buka paket itu pakai cutter. Saya nggak sengaja cut tangan saya sendiri. Aduh, langsung darah berceceran. Sakit, dan itulah harus ada rasa sakit. Untuk mengeluarkan darah itu harus ada luka, saudara. Saudara, minimal saudara yang diambil darahnya sedikit banyak ada rasa sakit, bukan? Walaupun itu jarumnya cuma ya kecil sekali. Diupayakan sedemikian rupa supaya tidak sakit, tetap sakit. Bahkan ada yang mungkin tidak berani diambil darah. Sebab itu Yesus itu disakiti, saudara. Dia harus disakiti. Yesaya berkata, Allah berkehendak meremukkan Dia dengan kesakitan.
Yesaya 53. Dia diremukkan oleh Bapa dengan kesakitan. Mana ada Bapa yang mau anaknya menderita? Tidak ada. Mana ada orang tua yang mau anaknya menderita? Tidak ada. Tapi karena Bapa itu mengasihi kita, saudara. Bapa tidak mau melihat saudara dan saya binasa. Masuk ke dalam neraka yang kekal. Jangan main-main, saudara. Ini bukan bicara 10, 20, 100, 200 tahun, tapi ini bicara kekekalan. Oleh sebab itu, Bapak berupaya dengan segala cara menyelamatkan saudara. Dan tidak ada lain cara untuk membayar, untuk menebus saudara dan saya. Hanya dengan darah. Dan bukan dengan darah manusia biasa, tetapi dengan darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. 1 Petrus 1, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang tak bernoda dan tak bercacat. Tidak ada darah lain yang dapat, yang layak, yang sanggup menebus kita. Karena darah manusia semua adalah darah yang sudah tercemar dengan dosa. Apalagi darah binatang, sudah tidak bisa. Kok darah binatang, darah manusia aja nggak bisa. Hanya satu darah, yaitu darah Kristus. Karena darah Kristus ini adalah darah yang suci, darah yang tidak mengenal dosa, darah yang tidak bercacat, tidak bercelah. Dan darah inilah yang dapat membeli saudara dan saya. Oh haleluya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Saudara, sebab itu setiap kali kita mengangkat cawan perjamuan, saudara ingat, memang ini adalah anggur. Tapi dengan iman ketika kita minum cawan itu, kita meminum darah Yesus. Ketika kita makan roti perjamuan, kita makan daging tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Ada kuasa dalam perjamuan suci. Nah saudara, dengan penebusan itu kita menjadi milik Allah. Jadi bicara tentang penebusan itu bicara tentang kepemilikan. Saudara. Kalau barang sudah kita tebus, kita bayar lunas, barang itu menjadi milik kita. Allah sudah menebus saudara dan saya. Allah sudah membayar lunas saudara dan saya. Oleh sebab itu kita menjadi miliknya Allah. Ingat saudara, kita bukan milik kita sendiri, tapi kita menjadi miliknya Allah. Ingat supaya kita ini tidak hidup sakarepe dhewe. Kadang-kadang orang Kristen itu sudah percaya Yesus, sudah mengenal Tuhan, tapi hidup masih tidak karu-karuan. Hidup sekarepnya sendiri, semaunya sendiri. Ingat bahwa saudara bukan milikmu sendiri. Kita bukan milik kita sendiri. Kita sudah dilunasi, sudah dibayar, sudah ditebus oleh Allah. Dan sekarang kita menjadi miliknya Allah. Kalau kita menjadi miliknya Allah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan inginkan? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya ingin memberikan dua ilustrasi dari Alkitab, cerita tentang penebusan. Dalam Alkitab ada dua cerita yang sangat signifikan, yang sangat penting dan sangat nyata bicara tentang penebusan. Yang pertama di dalam cerita tentang Rut, bagaimana Rut seorang wanita Moab. Wanita Moab itu suku yang dibenci oleh Tuhan, suku yang dikutuk oleh Taurat. Dan Rut ini wanita Moab. Tapi dia ditebus oleh Boaz. Seorang yang gagah, kuat, perkasa, kaya. Rut ditebus oleh Boaz. Walaupun itu tidak mudah, ada prosesnya saudara. Tapi Boaz dengan segala cara, dia berusaha memiliki Rut. Walaupun harganya mahal sekalipun tidak apa-apa. Dia harus keluar duit, tidak apa-apa saudara. Mengingatkan kita pada perumpamaan Tuhan Yesus. Ada orang menemukan mutiara, dia anggap mutiara ini luar biasa. Dikatakan dia gadaikan seluruh miliknya untuk mendapatkan mutiara. Boaz menebus Rut karena dia mengasihi Rut. Cerita yang kedua yaitu di dalam kitab Hosea. Bagaimana Gomer ditebus oleh Hosea. Siapa Gomer ini? Gomer ini adalah istrinya sendiri. Lucu ya, istri kok ditebus gimana? Gomer ini ditebus oleh Hosea karena Gomer ini sudah menjual dirinya. Mohon maaf, Gomer ini seorang wanita yang tidak baik. Dan dia ketika sudah menjadi istri Hosea, Hosea itu hamba Tuhan. Ya. Kok bisa punya istri kayak gini? Ya memang Tuhan yang suruh.
Memang jadi nabi itu tidak gampang. Dan saudara-saudara, Gomer dia lari dari Hosea. Dan dia menjual diri. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan dia menurunkan derajatnya seperti seorang budak. Dia dijual belikan seperti seorang budak. Dan satu saat Tuhan berkata kepada Hosea, pergi, beli dia kembali. Beli Gomer, tebus Gomer di pasar budak. Dan Hosea menebus istrinya dengan harga 30 keping perak. Saudara-saudara, 30 keping perak itu, ini tidak sekedar harga ya. Saudara tahu kan 30 keping perak itu adalah harga di mana Tuhan dijual oleh Yudas. Ini 30 keping perak ini harganya budak. Jadi itu pasaran harga untuk budak. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan Yesus itu dijual dengan harga seorang budak. Bayangkan saudara, Tuhan yang mulia, Tuhan yang berkuasa, tapi dijual bagaikan seorang budak oleh Yudas. Dan akhirnya Gomer dia kembali kepada Hosea. Mengapa Hosea menebus Gomer? Because of love and responsibility. Karena kasih dan tanggung jawab. Ingat, Tuhan menyelamatkan kita karena Dia mengasihi kita dan Dia bertanggung jawab atas kita. Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Dia tebus kita dengan darah anaknya sendiri yang dijual dengan harga seorang budak. Dijual untuk mati di atas kayu salib, mencurahkan darah supaya saudara dan saya kita bisa dimiliki kembali oleh Allah. Allah begitu mengasihi kita dan Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak mau kita menjadi orang-orang yang binasa. Oleh sebab itu pada kesempatan ini sebelum saya mengakhiri khotbah ini, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sekarang? Coba kita lihat satu ayat atau kita baca saja ayat ini. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan ini, saudara. Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh. Firman Allah tidak salah. Tubuh. Your body. Tubuhmu harus memuliakan Tuhan. Jangan engkau pakai tubuhmu untuk hal-hal yang berdosa lagi. Ingat, saudara bukan milik saudara lagi. Engkau bukan milikmu lagi. Engkau sudah dibeli dari pasar budak. Engkau sudah diselamatkan oleh Hoseamu. Hosea, Yosua, Yesus. Itu kata yang sama dalam bahasa Ibrani. Makanya Yosua itu namanya aslinya adalah Hosea bin Nun. Hosea, Yosua, Yehosua, Yesus itu semua sama. Jadi ini cerita bukan cerita tentang Hosea dan Gomer. Tapi cerita tentang Yesus dan saudara. Kita yang sudah diselamatkan. Kita ditebus. Hidup kita diangkat dari lumpur dosa. Jangan berbuat dosa lagi, kata firman Tuhan. Mari kita persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Ambil sebuah komitmen, dedikasikan, persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah saudara yang sejati bukan saudara memberi persembahan, bukan. Persembahan saudara yang sejati yaitu saudara membawa dirimu kepada Tuhan. Kau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, inilah diriku. Aku persembahkan tubuhku di bawah kakimu. Itulah ibadah saudara sejati. Jangan pasca ini saudara lewati tahun demi tahun hanya begitu saja. Saudara harus datang dengan satu pengertian. Karena engkau bukan milikmu lagi. Engkau adalah milik Tuhan. Tuhan yang sudah mempersembahkan hidupnya. Dia tidak punya reserve. Sampai titik darah yang penghabisan. Dia curahkan untuk umatnya. Haleluya. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.